Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam Bapak Ibu semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Hana Saputri MKom. Saya dari Stimik Bina Sarana Global. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis mengenai materi tentang teori belajar dan motivasi belajar yang disampaikan oleh Pak Dr. Syihabuddin MSI. Oke, langsung saja ke poin-poinnya ya Bapak Ibu. Sini saya sambil baca soalnya lupa. Oke, yang pertama adalah tujuan umum. Di sini peserta workshop pekerti diharapkan mampu memahami dan mengembangkan teori belajar serta memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Lalu tujuan khusus pembelajaran yaitu yang pertama menjelaskan implementasi teori belajar di perguruan tinggi, dua menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, serta yang ketiga menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Oke, selanjutnya adalah teori secara umum, yaitu analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, empiris, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Selanjutnya yaitu teori belajar, yaitu teori yang pragmatik dan elektik. Teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek mahasiswa saja, dosennya saja, maupun kurikulumnya saja. Ya, selanjutnya tadi Pak Dokter juga menjelaskan tentang aliran atau mazhab ya. Di sini ada 5 mazhab. Yang pertama adalah mazhab tingkah laku, membahas menekankan pada hasil dari proses belajar. Mazhab kognitif menekankan proses belajar. Mazhab humanistik menekankan isi apa yang dipelajari. Lalu ada mazhab konstruktivistik, dan yang terakhir mazhab sibernetik yang menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Oke, selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran secara teoristik psikologis. Yang pertama adalah faktor kognitif, kedua faktor afektif, yang ketiga faktor perkembangan, faktor yang keempat pribadi dan sosial, yang kelima faktor perbedaan individual. Oke, kita jabarkan ya. Jadi selanjutnya ada yang pertama faktor metakognitif dan kognitif. Di sini ada prinsip yang pertama yaitu dasar proses pembelajaran, prinsip yang kedua tujuan proses pembelajaran, prinsip ketiga pembentukan pengetahuan, serta prinsip yang keempat adalah pemikiran tingkat tinggi. Oke, selanjutnya yang kedua adalah faktor afektif, yaitu di sini prinsip yang kelima pengaruh motivasi dalam pembelajaran. Prinsip yang keenam motivasi intrinsik untuk belajar. Prinsip yang ketujuh adalah karakteristik tugas-tugas pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga yaitu ada faktor perkembangan. Di sini ada prinsip yang kedelapan yaitu kendala dan peluang perkembangan. Yang keempat ada faktor personal dan sosial. Di sini ada prinsip 9 yaitu keberagaman sosial dan budaya. Prinsip ke-10 ada hubungan individu yang satu dengan yang lainnya sehingga mereka dapat saling mengetahui potensi, menghargai bakat-bakat unik dengan tulus, dan mereka saling dapat menerima sebagai individu. Yang kelima ada faktor perbedaan individu dalam masyarakat. Di sini ada prinsip yang ke-11 yaitu perbedaan individual dalam pembelajaran. Lalu ada prinsip yang ke-12 yaitu filter kognitif. Oke, yang terakhir atau yang penutup yang sudah dijelaskan oleh Pak Dokter. Jadi di sini ada kesimpulannya yaitu yang pertama, teori belajar berakar pada psikologis, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Yang kedua, dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan yang terakhir adalah tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya. Jika banyak yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.